Saudara, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Saudara, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Tetapi bagaimana kami mau bisa menyenangkan Engkau kecuali kami mengerti kehendak-Mu. Dan bagaimana Tuhan kami bisa mengerti kehendak-Mu kalau kami tidak mendengar suara-Mu. Dan bagaimana kami bisa mendengar suara-Mu jika kami tidak membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, berbicara kepada kami masing-masing. Ya bila firman Tuhan meneguhkan iman kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sanggup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan, penuh keterbatasan, izinkan dia dan urapi dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 39. Markus pasal pertama ayat 35 sampai 39, Saudara. Hari ini saya diberikan tema From Ritual to Relationship, mengubah motivasi doa. Ya. Kita belajar di firman Tuhan. Ya. Mari kita baca Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan 39. Saya akan bacakan mulai ayat ke-35, Saudara. Kemudian Saudara ayat 36, tapi saya juga akan mengiringi pada waktu Saudara membacanya ya. Dan kemudian bergantian sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ayat 36. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari Engkau. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen tahu bahwa doa itu penting. Tidak ada satupun daripada kita yang menyangkalnya, bukan? Doa itu penting, saudara ya. Semuanya mengaminkannya. Namun saudara, persoalannya bukan lagi apakah doa itu penting atau tidak penting. Melainkan mengapa kita itu berdoa, saudara. Saudara, ini bicara tentang apa? Tentang alasan. Tentang motivasi berdoa berarti. Dan ironisnya justru mereka yang sudah lama berdoa, yang sudah lama terbiasa hadir dalam kebaktian doa, yang sudah hafal urutan liturgi dan kalimat-kalimat doa, yang sudah lama melayani, paling berisiko kehilangan motivasi yang benar dalam berdoa. Seringkali saudara ketika awal mulanya bertobat, punya satu kerinduan yang besar saudara untuk terus datang ke dalam rumah Tuhan, beribadah pun sungguh-sungguh, doanya terasa begitu bermakna. Tapi kemudian ketika kita sudah terlalu sering, terlalu lama menjadi orang Kristen, kadang doa kita hambar. Kita ngomong pun kita lupa apa yang kita ucapkan. Saudara masih ingat ucapan doa saudara ketika saudara makan, saudara? Gak ingat saudara ya? Bahkan kadang kalau direkam sama terus isinya. Tidak ada lagi satu motivasi yang sungguh-sungguh bagaimana untuk bertemu dengan Tuhan. Doa tetap ada, enggak? Tetap ada. Tetapi relasi dengan Tuhan memudar. Saudara. Doa tetap dilakukan, tetapi hati tidak lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, doa yang seharusnya adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan, itu perlahan berubah menjadi apa? Menjadi satu ritual, saudara. Kita datang bukan lagi karena rindu berelasi dengan Tuhan, melainkan karena apa, saudara? Karena ya sudah jadwalnya, ya karena sudah waktunya, sudah kebiasaannya, ya sudah memang begitulah orang Kristen, ya harus berdoa. Sebelum makan doa, sebelum pergi doa, mau berangkat doa, mau tidur doa. Ya itu, seperti itu. Saudara, malam ini saudara, melalui teladan Tuhan Yesus saudara, dalam Injil Markus, firman Tuhan mengajar kita untuk apa? Bergeser daripada ritual menuju relasi.
memperbarui motivasi doa kita. Dan apa? Dan memulihkan kembali makna doa sebagai perjumpaan yang hidup dengan Tuhan, saudara. Ini sebenarnya satu pergumulan secara pribadi demi pribadi, saudara. Yang seringkali tidak nampak, tetapi kita mengerti, kita memahami hal itu, saudara. Ya. Saudara, Yesus berdoa bukanlah ritual, tetapi relationship. Ya. Markus mencatat dengan sangat sederhana, namun penuh makna. Ya, kalau kita baca, saudara, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun, saudara. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk berdoa. Yesus bukan dibangunkan oleh fajar, karena masih gelap, tetapi Yesus membangunkan fajar. Berapa banyak dari kita yang membangunkan fajar atau dibangunkan fajar, saudara? Yesus membangunkan fajar. Ya sama seperti pemazmur Daud. Dalam Mazmur, ada dua Mazmur yang mengatakan ini. Mazmur 57 ayat 8 dan diulangi lagi dalam Mazmur 108 ayat 2. Pemazmur Daud pernah berkata, aku mau membangunkan fajar. Maka tidak salah kalau ada, saudara, dalam tradisi orang Tionghoa itu kalau bangun pagi maka berkatnya itu ada. Kalau kesiangan berkatnya lari. Itu dari firman Tuhan sudah mengatakan itu. Aku mau membangunkan fajar, saudara. Maka biasakan bangun pagi-pagi, saudara, ya. Bangunkan fajar, jangan sudah dibangunkan oleh fajar. Yesus melakukan itu. Waktu masih gelap dia membangunkan fajar, bukan dibangunkan fajar. Dia pergi ke tempat terpencil dan berdoa di sana. Artinya apa kalau kita baca? Yesus menetapkan satu waktu tertentu. Yesus memilih tempat. Dan Yesus menyendiri. Saudara, ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan sekedar kebiasaan religius, saudara. Yesus tidak berkata demikian. Sepanjang hari aku kan sibuk. Dari pagi sudah banyak yang menunggu itu aku layani. Sampai siang, sore, bahkan sampai malam. Bukankah seluruh hidupku adalah ibadah. Karena aku akan melakukan itu untuk Tuhan, untuk Bapa. Saudara, Yesus tidak berkata, aku bisa berdoa sambil berjalan, sambil mengajar, sambil menyembuhkan orang, sambil mengusir setan. Itu aku bisa beribadah. Saudara, tidak seperti itu ternyata kalau kita baca. Justru karena seluruh hidupnya adalah ibadah, maka Yesus menyediakan waktu secara khusus, tempat secara khusus untuk bersekutu dengan Bapa. Kalau ada orang mengatakan saya bisa berdoa dalam segala waktu kapan saja, tetapi tidak pernah menyediakan waktu tertentu, waktu khusus, maka pada akhirnya sama dengan dia tidak pernah berdoa sama sekali, saudara. Doa yang sejati itu selalu lahir dari apa? Dari kerinduan berelasi. Membangun relationship dengan Tuhan bukan merasionalisasi rohani, saudara. Ya. Saudara, dan kesibukan tidak pernah menjadi alasan untuk tidak berdoa. Kenapa kok tidak berdoa? Ya karena sibuk, saya harus berangkat pagi-pagi kerja. Lalu pulangnya itu sampai ngelembur sampai malam. Saya sibuk sekali. Saudara, adakah orang yang lebih sibuk daripada Tuhan Yesus? Tiap hari dia membangunkan fajar, bukan dibangunkan fajar. Karena dia yang menciptakan fajar sebetulnya. Apakah ada yang sesibuk Tuhan Yesus? Saudara, Yesus bukan orang yang tidak punya kesibukan. Ini sorry ya, ini karena terlalu dekat jadi agak kurang enak didengar di telinga ya. Yesus bukan pengangguran, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara, Yesus begitu banyak kesibukannya tidak ada habis-habisnya, saudara. Karena melayani manusia itu tidak pernah habis. Masalah satu selesai muncul masalah yang lain. Saudara. Dan bahkan kalau kita baca dalam Injil Markus sehari sebelumnya, Alkitab mencatat di ayat-ayat sebelumnya, dia mengajar di rumah ibadat. Dia menyembuhkan banyak orang. Mengusir roh jahat, melayani sampai malam hari, saudara. Tetapi justru di tengah kesibukan, Yesus bangun pagi-pagi benar untuk berdoa, saudara. Maka disitulah dunia dan kerajaan Allah itu berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ya, oke, saya pakai ini saja ya. Terima kasih. Ininya dimatikan tolong ya.
Jadi saya bisa atur suaranya begitu ya. Saya izin matikan dulu, saudara. Ya. Saudara, disinilah dunia dan kerajaan Allah berbicara dengan bahasa yang berbeda, saudara. Dunia berkata, semakin sibuk, aku sibuk, semakin kurangi berdoa. Nggak cukup cuma berdoa, karena sudah begitu banyak bekerja, lakukan banyak hal. Karena semakin sibuk ya kurangi berdoa. Tetapi hikmat surgawi berkata sebaliknya. Sama seperti Martin Luther ya pernah berkata seperti ini Martin Luther. Ya, semakin banyak kesibukan saya hari ini, semakin banyak saya harus berdoa hari ini. Sudah ini masuk akal enggak, saudara? Dunia mengatakan enggak masuk akal dong. Kan sudah terlalu sibuk, enggak ada kesempatan berdoa. Berdoa untuk apa? Enggak ada hasilnya. Justru berdoa mempersiapkan Martin Luther menghadapi banyak tantangan. Karena semakin banyak kesibukan, banyak tantangan yang mungkin menimbulkan satu kesalahan, maka dia harus punya kekuatan semakin banyak berdoa. Saudara, apakah saudara punya prinsip seperti Martin Luther? Semakin aku sibuk, maka aku harus semakin banyak berdoa. Semakin banyak tantangan pergumulan hidup, semakin aku harus menyediakan waktu lebih banyak lagi menjalin relasi dengan Allah Bapa. Dan doa itu bukan bicara tentang sisa waktu. Kalau ada waktu maka aku berdoa. Bukan begitu, saudara. Doa adalah sumber kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi realitas hidup yang kadang-kadang bahkan begitu beratnya, saudara. Dari mana kita beli kekuatan selain daripada doa, saudara? Saudara, jika doa hanya menjadi satu ritual, maka doa akan selalu dikorbankan oleh kesibukan. Orang-orang yang mengorbankan doa karena kesibukan, sesungguhnya dia menganggap doa itu hanya ritual saja. Tetapi jika doa adalah sebuah relasi, kita akan selalu mencari Tuhan justru ketika hidup itu paling padat, paling berat, paling sibuk, kita justru mencari Tuhan, saudara. Kalau doa itu adalah satu relasi dengan Tuhan. Kita butuh, saudara, akan relasi itu dengan Tuhan. Saudara, ayat 37, para murid berkata kepada Tuhan Yesus, semua orang mencari Engkau. Nah, saudara, ini sesungguhnya bicara tentang apa? Tekanan yang menguji motivasi. Semua orang cari Engkau loh, mau memberi Engkau gangdal. Semua orang butuh Engkau loh, artinya begitu banyak ini kesempatan memperoleh berkat jasmani. Semua orang butuh Engkau, semua orang cari Engkau. Ini tekanan, saudara. Wah, semua orang cari saya gitu ya. Saudara, pagi itu murid-murid menemukan Yesus dan berkata semua orang mencari Engkau. Pertanyaan, siapa sih semua orang? Semua orang bukan orang-orang yang tidak membutuhkan. Bukan orang-orang ya mau sekedar ngobrol, mau sekedar isi waktunya dengan Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Tetapi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan dia. Siapa itu, saudara? Saudara, yaitu semua orang yang sakit parah. Semua orang yang kerasukan setan. Semua orang yang kagum, yang ingin pengajaran Yesus yang berkuasa. Semua orang yang berharap untuk dilayani. Yang hanya Yesus bisa melayani saja. Jadi ini semua orang yang betul-betul mereka membutuhkan, saudara, tangan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, secara manusiawi ini momentum emas. Kenapa? Karena ini momentum emas untuk menjadi populer, popularitas. Momentum emas untuk apa? Kebutuhan yang besar. Peluang pelayanan yang terbuka lebar, saudara. Karena apa? Semua orang mencari dia, semua orang membutuhkan dia. Namun saudara, respon Yesus justru sebaliknya. Justru mengejutkan. Di ayat 38 Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota sekitar ini. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara, Yesus meninggalkan segala kebutuhan yang mendesak demi ketaatan kepada kehendak Bapa. Saudara, ini tidak mudah, saudara ya. Wah, itu bisa dibenci orang ya. Wah, bisa dikatakan ini hamba Tuhan tidak bertanggung jawab, kita butuh malah pergi. Malah menyingkir gitu ya. Wah, bisa begitu, saudara. Saudara, kita harus membedakan mana yang genting dan mana yang penting, saudara ya. Kita harus memahami, mengerti itu. Pertanyaan, mengapa Yesus itu bisa mengambil keputusan yang tidak populer?
Ini tidak populer keputusannya. Kenapa, saudara? Mengapa? Alasannya adalah karena sebelumnya dia sudah berdoa. Saudara, sebelum ambil keputusan, berdoa sungguh-sungguh ya. Jalin relasi dengan Bapa, cari kehendak Tuhan. Dan setelah kita berdoa mendapatkan kehendak Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan walaupun tidak populer. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Doa itu membuat Yesus jelas panggilannya. Doa menjaga Yesus tidak dikendalikan oleh tuntutan manusia. Doa memelihara Yesus tetap setia kepada kehendak Bapa. Saudara, inilah bedanya doa sebagai ritual dan doa sebagai relasi, saudara. Relasi, saudara, ritual itu mencari jawaban. Jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Selalu minta jawaban hasilnya. Tetapi relasi itu yang dicari apa? Dicari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, saudara. Saudara, doa itu sesungguhnya menarik kita mendekat kepada Allah. Saudara, Billy Graham, almarhum Billy Graham, dia pernah menggambarkan doa seperti sebuah kapal di pelabuhan. Ya. Kisahnya begini, ya, pada waktu itu Billy Graham sedang berada di pelabuhan di tepi dermaga. Maka sebuah kapal yang besar sekali nampak ditarik dengan tali-tali yang tebal, tali-talinya begitu kuatnya diikatkan di dermaga, ya, di pinggir. Lalu kapal itu bergerak, mesin dihidupkan, dipanaskan, bergerak menjauhi akan dermaga. Ya, maka rasa ingin tahunya itu mulai bangkit melihat itu. Ya. Pada waktu tali-tali itu ditarik semakin tebal, ya, ditarik semakin menjadi kencang, bukannya dermaga itu yang bergerak ke kapal, tapi yang bergerak ke dermaga apa, saudara? Justru kapal itu yang tertarik ke dermaga. Ya, setelah ada gambaran ini bukan? Ya. Bukan kapal itu bergerak, bukan dia menarik dermaga. Tapi ketika tali itu kencang, kapal yang tergerak ke arah dermaga. Doa seharusnya seperti itu, saudara. Doa bukan sarana untuk menarik Allah ke agenda kita. Tuhan, saya ada ini, tolong Tuhan, kau datang, Tuhan, kita tarik. Tarik sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Melainkan doa adalah sarana Allah menarik kita masuk di dalam kehendaknya, saudara. Itu adalah doa. Selama doa hanya ritual, kita akan kecewa ketika Allah tidak mengikuti keinginan kita. Tetapi ketika doa adalah sebuah relasi, kita belajar berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Tuhan yang jadi. Oleh sebab itu, saudara, dari ritual menjadi relationship, saudara, itu menjadi satu yang penting. Saya merindukan dan berdoa supaya saudara yang hadir di kebaktian doa malam ini, sejak saat ini, sejak selesai ibadah doa ini, saudara mengubah doa saudara dari ritual menjadi relationship. Kalau saudara mampu mengubah, pasti doa saudara tidak sama. Setiap makan pun doa pasti beda. Karena Roh Kudus pimpin kita masuk dalam kehendak Tuhan, apa yang mau kita ucapkan syukur. Pasti beda, saudara. Oleh sebab itu jemaat dikasih Tuhan, malam ini firman Tuhan mengajak kita untuk bercermin. Bercermin apa? Apakah doa kita masih menjadi perjumpaan dengan Tuhan? Atau sudah menjadi rutinitas tanpa kerinduan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Atau sekedar datang ke ibadah doa? Apakah doa sudah mengubah arah hidup kita? Atau hanya mengulang-ulang kata-kata yang sama, saudara? Saudara, Yohanes Calvin, saudara, tokoh reformator, pernah mengatakan dan menyebut doa adalah nafas rohani orang Kristen. Saudara tahu nafas ya? Nafas, kalau saudara tidak bisa nafas, wah, mampu berapa menit? Ada sakit yang berbahaya, kata dokter, yang bisa merenggut nyawa. Yaitu pada waktu malam tidur, saya lupa namanya apa, mungkin sudah bisa bantu saya. Malam tidur bisa tiba-tiba beberapa detik tidak bernapas. Sekarang banyak yang sakit itu. Maka banyak yang berobat ya, untuk kemudian masuk ke dalam sebuah klinik, disuruh doa ya, sudah dipasangi alat, kemudian direkam. Dan betul ada beberapa rekan saya, jemaat yang ternyata terekam
sampai sekian puluh detik tidak bernapas. Dan itu berbahaya, saudara. Bisa merusak karena kekurangan oksigen otak dan sebagainya. Dan makanya begitu banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia sakit serangan jantung di malam hari. Pentingnya nafas. Kita bisa tidak makan, tahan makan. Mungkin beberapa hari, beberapa ada yang berminggu-minggu. Kita tidak tahan minum mungkin bisa seminggu, 2 minggu ya. Tetapi tidak mungkin kita mampu tahan napas sampai berpuluh-puluh menit. Saudara. Itulah doa. Yohanes Calvin mengatakan doa adalah nafas rohani orang Kristen. Ya. Tanpa doa, memang iman tidak langsung mati. Tetapi perlahan-lahan akan kehilangan kekuatannya. Saudara. Kenapa kita tidak menyaksikan kebangunan rohani di gereja Tuhan terjadi? Tidak seperti pada masa-masa sejarah gereja. Karena kita tidak berdoa sungguh-sungguh. Maka tidak ada kekuatannya. Kehilangan kekuatannya. Saudara. Saudara, malam ini saudara, firman Tuhan mengajak kita memperbaiki motivasi doa kita. Oleh sebab itu datanglah berdoa. Bukan karena kewajiban. Datanglah bukan karena kebiasaan. Datang bukan karena ritual. Tetapi datanglah karena Allah adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Saudara. Tidakkah rindu saudara bercakap-cakap dengan Bapa saudara? Tidakkah rindu? Mungkin sekarang kalau saudara tinggal sama-sama dengan anak saudara. Saudara tinggal sama-sama dengan papa mama saudara, saudara tidak rindu. Tapi kalau suatu saat berpisah begitu lama, kerinduan itu akan ada. Dan sejak berjumpa saudara, itu menjadi satu pelukan yang hangat. Saya punya kenalan seorang jemaat yang dia mengajar anaknya sejak kecil. Setiap ketemu pasti berpelukan. Mengantar sekolah berpelukan. Datang ke rumah berpelukan. Saya coba tiru saudara. Karena itu menunjukkan satu kerinduan. Tidakkah kita rindu saudara berbicara dari hati ke hati kepada Bapa kita surga. Saudara, saya berdoa. Supaya saudara bisa mengubah, memperbaiki akan motivasi doa saudara. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kita bukan hanya untuk berdoa lebih rajin. Bukan hanya itu. Tetapi untuk berdoa dengan hati yang kembali membangun relasi dengan Tuhan. Dan biar malam ini doa kita kembali menjadi perjumpaan yang hidup dengan Allah yang hidup. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa penutup. Tenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, tutup mata sejenak. Datang kepada Tuhan. Ya Bapa di surga. Malam ini kami datang bukan hanya membawa banyak pergumulan hidup. Tetapi membawa hati kami apa adanya. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali doa kami telah begitu lama tetap berjalan. Tetapi hati kami tidak lagi sungguh-sungguh datang kepadamu. Mulut kami berkata-kata doa, tetapi jiwa kami jauh dari Tuhan. Kami setia pada jadwal dan rutinitas, namun kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Bila doa-doa kami berubah menjadi ritual, bukan lagi relasi dengan Dikau. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus. Yang di tengah segala kesibukan, tekanan, tuntutan pelayanan, tetap mencari wajah-Mu, menyendiri bersama-Mu, dan hidup sepenuhnya bergantung kepada-Mu. Malam ini ya Tuhan, kami mohon oleh karya Roh Kudus, pulihkan kembali motivasi doa kami. Ajarlah kami datang kepada-Mu, bukan terutama untuk meminta, tetapi untuk menjalin relasi yang intim dengan Dikau Tuhan. Bukan untuk memaksakan kehendak kami,
tetapi untuk belajar tunduk pada kehendak-Mu. Tarilah kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga doa kami kembali menjadi nafas hidup iman kami, sumber kekuatan kami, dan perjumpaan yang hidup dengan Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan hidup, pelayanan, dan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat yang sama dengan rendah hati, kami mau berkata, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berserah dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.